Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maisyarah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini saya menjadi mahasiswa di Universitas Mula Warman. Saya akan menceritakan cerita praktik baik saya, yaitu best practice dengan menggunakan metode STAR. Hal yang melatar belakangi praktik pembelajaran ini adalah masih rendahnya kemampuan literasi siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk pada hasil rapor pendidikan yang menyatakan bahwa kemampuan literasi siswa masih di bawah rata-rata. Peran penulis sebagai guru memiliki peran dan tanggung jawab untuk berupaya melakukan inovasi dalam merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran sehingga hasil belajar siswa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Peran penulis sebagai guru memiliki peran dan tanggung jawab untuk berupaya melakukan inovasi dalam merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran sehingga hasil belajar siswa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yang dihadapi guru dalam mencapai tujuan ini yaitu guru harus mampu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Selain itu, guru harus memberikan contoh teks yang dapat membuat rangsangan siswa. Selain itu, guru juga harus mampu mendesain pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar dapat memotivasi siswa untuk mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode mind map dengan media gambar. Aksi yang dilakukan guru dalam menghadapi tantangan ini yaitu meningkatkan motivasi siswa. Dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran ini bisa menggunakan mind mapping sebagai media untuk mendukung pembelajaran. Melalui mind mapping, siswa lebih kaya pengalaman belajar. Peserta didik akan mampu mengidentifikasi, menemukan konsep, dan memproduksi konsep teks tentang sesuatu peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa. Yang ketiga, mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru mendesain pembelajaran yang membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru menggunakan LKPD dan berusaha mengorientasikan siswa. Yang keempat, pemilihan model pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dapat merombak pola pikir siswa yang sempit menjadi lebih luas dan mampu memecahkan masalah kehidupan. Refleksi hasil dan dampak dari aksi ini telah dirasa penulis efektif dalam mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari siswa berperan aktif dalam pembelajaran sehingga suasana kelas menjadi hidup dan menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran mind mapping dapat membantu siswa dalam memahami teks deskripsi. Ketiga, model pembelajaran problem-based learning dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, mampu berpikir kritis dan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jadi semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin terlebih dulu doanya.
Dua hal aja kita mulai belajar. Coba sekarang kalian lihat terlebih dahulu mejanya, meja laci meja. Jika ada sampah amal solid di jadi kalau belajar dalam keadaan bersih, otomatis kita tidak nyamannya untuk belajar. Ingatkan kembali kakinya supaya kata dunia Allah, karena semua apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi semua ya, bagi kalian dan orang tua kalian ya, yang sudah memondokkan kalian di sini ya. Kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sudah pernah dengar bahwa deskripsi itu apa? Ada apa itu? Objek ya, objek ya, bersejarah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ciri umum teks deskripsi menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Silakan disimak terlebih dahulu. Kabupaten yang berada di wilayah pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Dan Jumbo Seger. Nama Tiger berasal dari legenda Roro Anten dan Jaka Seger yang diyakini sebagai asal-usul nama Tiger, yaitu Ten aliran nama Roro Anten dan Ger aliran nama dari Jaka Seger. Dulu Bronas Penyiduan, asal ternak dan bahkan uang ke kawal Gunung Bromo. 4. Pemandangan matahari terbit. Selain lautan pasir dan Apa yang kalian sudah lihat tadi? Tentang apa? Gunung Bromo ada apa? Ada apa? Sejarah Gunung Bromo. Tujuan teks deskripsi. Coba silakan dibaca dulu. Merupakan teks yang menceritakan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa, objek atau tempat yang ditulis secara detail. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks deskripsi yaitu teks yang memaparkan sesuatu dengan kata-kata yang jelas dan Ya, jadi itu tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek ya. Oke, sekarang kita kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1 Syakira, Almira, Naila, Rela, dan Rena dan Amer. Ya. Yang kelompok 2 Alivia, Yusir, Priscilla, Loveva dan Anaya. Yang ketiga, kelompok 3 Evita, Zaya, Andini dan Betina. Ya. Kelompok 4 Nadira, Kirnara, Aira, Putri. Kelompok 5 Kevin, Fana, Adis, Aldo dan Alka. Kelompok 6 Fauzan, Kandi, Azal, Putra, Amir. Kelompok 7 Rizky,
lihatnya lihat apa? Itu ada lampu ini, lampu kaca yang akan dilihat. Beda. Ya? Iya. Apa yang penting terkait buat dari apa? Kayu dari kasih pakai. Cek apa lagi yang penting? Ada lampu, ya lagi. Tiang. Atau kursi, ya kursi. Apa lagi? Bangunannya juga dikasih nama. Bangunannya. Tulis di judul. Kita presentasikan main mapping kalian. Mapping kalian silakan. Blok-blok 2 lebih dahulu. Ini main mapping dari kelompok 2 yang berjudul Rumah Adat Joglo dari Provinsi Jawa. Jadi di gambar pertama di dalam Persamaannya adalah ada terdapat sepeda Tangan untuk Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumah joglo yang kami dapatkan yang di luar rumah joglo berupa sepeda, kursi, meja, batu pikul yang berwarna putih, dan kayu rumah joglo, dan banyaknya tiang-tiang di dalam rumah joglo yang berwarna coklat. silakan kelompok. Oh, perbedaan dari Ini saya punya presentasi rumah adat. Gambar pertama ada bangunan. Bangunan ini terbuat dari kayu oken. Di depan halamannya juga terdapat sepeda. Dari kelompok saya apa ada kesamaan? sepeda. Ada objek sepeda. Ya, selain itu Ada di situ lampu yang menggantung. lampu yang terutama evaluasi itu apa, Bu? Ya, evaluasi kalau ini diskusi sudah sama kelompok, kalau evaluasi adalah individu. Ya, silakan untuk beli bagikan gambar evaluasinya. Ini tidak boleh dikerjakan bersama-sama, tapi dikerjakan sendiri, ya. Tidak boleh contek dengan temannya. Kali dikerjakan sendiri-sendirian. Teks deskripsi. Jadi silakan dibaca evaluasinya. Tuliskan ciri umum teks deskripsi. Kalian sudah tahu sendiri tadi kan sudah belajar tuh ciri umum teks deskripsi. Seperti apa? Yang pertama ada apa? Setiap paragraf memiliki isi yang berupa pembabaran atau deskripsi. Ya, buktikan yang mana yang berupa pembabaran, kalimatnya yang mana. Ya. Ada di materi bahan adat. Ya, langsung di situ di bawahnya boleh. Silakan tulis nama dan kelasnya, jangan lupa.
Waktunya 10 menit dari sekarang, Ibu. Hari ini, apa yang kita bisa simpulkan hari ini? Teks deskripsi. Yang pertama pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau menceritakan suatu objek. Misalnya objek itu tempat atau benda-benda lainnya seperti lemari, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mempelajari tentang ciri-ciri umum teks deskripsi. Ciri-ciri umum yang kita pelajari ada 4. Yang pertama, memiliki isi yang berupa penggambaran dari suatu objek. Yang kedua, Kita beri tangan untuk pelajari hari ini. Apa yang kita dapatkan hari ini? Silakan. yang bisa saya simpulkan kegiatan hari ini adalah ini caranya untuk mengidentifikasi suatu teks deskripsi dan untuk Apa yang kamu dapatkan hari ini, Tio? Kita belajar apa hari ini, Tio? Ya, membuat. Lalu, apa lagi? Ya, silakan sih. Semua ada tahu memberikan kesimpulan ya. Tepuk tangan untuk pengajar Tio. Tepuk tangan lagi untuk kelompok yang sudah maju presentasi dan menandakan. Dan ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, sekode dong. udah Pak. Udah mulai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya orang tua, saya Haji Mulyadi Zuhud SAG. Orang tua dari siswa bernama Tiara Huri Anjani, kelas 7 SMP Budi Luhur. Saya telah melihat video pembelajaran dari Ibu Umi Maisaroh. Menurut pengamatan saya, beliau sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Saat belajar di kelas, anak-anak terlihat sangat antusias dan sangat bersemangat. Ibu Umi mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dan jelas. Ibu Umi juga telah menggunakan alat-alat pendukung kegiatan pembelajaran seperti Infocus dan laptop dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik. Ibu Umi bisa mengajar dengan menarik dan menyenangkan. Anak saya bercerita bahwa dia dan teman-temannya bisa mengikuti pembelajaran dengan enjoy, dan mereka bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Mereka bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya sebagai orang tua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Umi karena telah mengajar dengan baik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lisma Nuridaya SPD, Kepala Sekolah SMP Budi Luhur. Saya telah melihat video pembelajaran Ibu Umi Maisaroh. Menurut pengamatan saya, Ibu Umi sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik dan telah melaksanakan pembelajaran yang berbasis TIPEH. Ibu Umi telah menggunakan media proyektor, laptop, PowerPoint, speaker, serta menggunakan media YouTube dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, siswa akan merasa lebih semangat dan termotivasi lagi untuk belajar.
Ibu Umi telah menggunakan model pembelajaran problem based learning yang mana berbasis masalah dalam pembelajaran dan metode diskusi kelompok. Siswa juga diarahkan dalam pembelajaran berkelompok yang mana siswa sendiri memecahkan masalahnya bersama-sama. Semoga kedepannya Ibu Umi bisa konsisten menerapkan pembelajaran berbasis TPEK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.